mendiskriminasi budaya positif dari model satu titik mata. Saya meminta izin kepada Bapak selaku kepala sekolah untuk saya bisa menyampaikan penugasan kepada guru-guru yang ada di SDN Bukit. Terima kasih atas kalau buat saya jadi silakan aja kegiatan apa saja yang mengundang untuk dilakukan, hanya mungkin kalau kegiatannya memerlukan banyak guru atau guru banyak, artinya silakan aja diundang untuk memberitahukan kepada rekan guru untuk besok ada pertemuan berkumpul untuk membahas apa yang ditugaskan dari fasilitator atau dosen dari calon guru penggerak. Jadi artinya saya merekomendasi sekali tentang kegiatan itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan di hari besok setelah jam pembelajaran sekolah usai. Ya. Terima kasih. Silakan. Ya. Ayo, siapa lagi yang sudah menulis keyakinan kelasnya? Silakan tempel di depan. Ayo. Iya, ada peduli terhadap sesama. Iya, terus. Iya, ayo. Ayo, siapa yang belum menempel keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati tadi? Sudah semua? Ya, ini keyakinan kelas untuk kelas 5, kelas impian kita. Banyak ya, kita sudah sepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta dewan-dewan guru SDN 40 yang saya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini di acara diseminasi aksi nyata 41.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam selalu kita kunjungan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sunnah acaranya yaitu satu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti diseminasi, yang keempat doa, dan yang terakhir adalah penutup. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini Senin tanggal 7 Agustus 2023, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak, yaitu kegiatan senyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga kita semua selamanya mendapatkan petunjuk, perlindungan, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga semuanya tercurah kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih khususnya kepada Bu Jam-Jam yang dalam hal ini sebagai calon guru penggerak angkatan 8 SDN 4 Untuk itu kami sebagai kepala sekolah ada beberapa pesan, terutama khusus untuk Bu Jam-Jam. Satu, bersungguh-sungguhlah silahkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan segalanya senantiasa lancar dan mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, kami hanya bisa memfasilitasi dan merekomendasi apa yang akan dikerjakan oleh Bu Jam-Jam. Selanjutnya silahkan kalau kegiatan ini dilaksanakan di sekolah atau daring, kalau ada fasilitas yang ada silahkan pergunakan. Selanjutnya yang ketiga, mudah-mudahan kegiatan ini di samping berguna untuk yang disampaikan dari Bu Jam-Jam juga bisa berguna untuk kita semua. Dan selanjutnya adalah kita simak, mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu Jam-Jam. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat khususnya untuk kemajuan pendidikan SDN 4 Bulan, berguna untuk kita semua dan lebih jauhnya untuk Kecamatan Bulan. Selanjutnya karena ini angkatan 8, jadi terima kasih juga kepada angkatan sebelumnya, yaitu Bu Puji dan Mas Hasan yang telah melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini merupakan suatu bekal untuk kita semua kalau betul-betul yang berkaitan dengan materi
materi ini kita bisa melaksanakannya, kita memahaminya, insya Allah bakal bermanfaat khususnya untuk pembelajaran GSS kita ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan akhirnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutannya. Intinya Bapak selalu memberi dukungan, motivasi, support yang sangat besar kepada saya dalam menjalani ini program pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Segala fasilitas yang Bapak sediakan selalu saya pakai, beserta juga guru-guru semua yang tidak hentinya saya meminta berkolaborasi, dukungan sehingga saya bisa sampai di titik ini. Mungkin untuk acara selanjutnya kita langsung saja ke acara inti, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelum kita lanjutkan ke acara inti, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Boleh ice breakingnya sama Bu Rina. Silakan Bu Rina. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan, kita ice breaking dulu ya, supaya semangat, supaya tidak ngantuk. Ikuti saya ya. Kita tepuk semangatnya. Kita sekali Ibu ikuti ya Pak. Tepuk sekali, yes. Tepuk 2 kali, oh yes. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Lagi. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, oh yeah. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 2 kali, oh yeah. Tepuk 3 kali, semangat. Bisa? Sudah ya? Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Ibu Rina. Ya. Coba Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Dijawabnya dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Ini untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju? Iya. Kenapa tidak setuju, Bu? Karena hukuman mungkin berakibatnya kurang baik pada pribadi. Ya. Mungkin untuk hukuman akibatnya kurang baik terhadap pribadi anak. Nanti merasa saya mendukung, jadi merasa malu atau bagaimana? Ya. Berarti Ibu Bapak Guru tidak setuju ya. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sama setuju sekali ya. Karena anak itu
Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Ada A dan ada B, ada Bapak dan ada Ibu misalnya. Contohnya, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi Ibu dan Bapak menuliskan sesuatu di dalam kertas, itu tuliskan yang sangat berharga di dalam hidup Ibu dan Bapak apa. Letakkan di salah satu tangan Bapak dan Ibu, kemudian digenggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Misalnya Ibu Rina yang menuliskan tadi ya, sesuatu yang sangat berharga dengan sama Bu Rina dipegang dengan sekuat tenaga Bu Rina. Kemudian ada rekan Bu Rina, misalnya Bu Puji, dengan sekuat tenaga juga meminta Anda memberikan benda tersebut. Apakah misalnya Bu Puji dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Bu Rina. Apakah Bu Rina akan membukanya kalau dirayu sama Bu Puji dengan sekuat tenaga? Ya. Kenapa Bu tidak? Karena sesuatu yang berharga mungkin takut kelihatan, takut kelihatan lain. Ya. Makasih Bu. Lanjut Ibu. Ini ke perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau bisa juga disebut ilusi kontrol. Ini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, karena kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan, memberi materi, membimbing, mendidik, tetapi juga kita harus mengontrol semua murid kita yang ada di dalam kelas ya Bu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini membuat orang merasa bersalah. Jadi anak menyadari kesalahannya sendiri dengan dia merasa bersalah. Jadi itu akan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif insya Allah akan bermanfaat ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah memang seorang dewasa itu memiliki hak untuk selalu memaksa? Ya. Nah ini perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus respon. Ada kalimat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita akan bisa melakukan seperti itu? Kemudian di teori kontrolnya seharusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya sudah pasti perilaku yang positif ataupun yang negatif pasti memiliki tujuannya. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah benar orang lain bisa mengontrol diri kita sendiri? Tidak semua. Tidak semua ya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan dan mengontrol diri kita. Di stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrolnya kolaborasi dan
menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, ini selanjutnya dari disiplin positif yang menurut William Glasser yang tadi yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua adalah perilaku, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ada pun tujuan positif maupun yang negatif itu pasti memiliki tujuan. Kemudian ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah satu, untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan di motivasi intrinsik adalah nilai-nilai kebajikan universal dan juga ada kita membuat keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dari model berpikir menang-menang ini kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Posisi kontrol sebagai guru itu ada 1 posisi kontrol sebagai penghubung, 2 posisi kontrol pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi kontrol guru itu sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ya, coba kita selama ini di dalam kelas terhadap murid kita, posisi Bapak Ibu berada di posisi yang nomor berapa? Iya. Posisi kontrol yang menurut William Glasser kita tinggal dari mana? 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Kalau secara ideal, secara teoritis kita sebagai manajer ya. Kadang-kadang kita lihat situasi dan kondisi kita paling banter ada di posisi pemantau tempatnya. Kadang-kadang kita boleh sebagai teman ya, di posisi sebagai teman. Kalau yang paling ideal itu ya sebagai manajer, paling ideal itu sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa di posisi manajer untuk kedepannya. Insyaallah. Ya, baik, terima kasih Pak Sansa. Ya, memang saya juga dari kemarin itu, dari sebelum-sebelumnya, sebelum mengenal ini 5 posisi kontrol, saya juga sekarang berada di posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Padahal posisi yang paling tepat itu adalah memang sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan masalah dengan mendapatkan suatu solusi. Di segitiga restitusi ini ada 1 menstabilkan identitas, 2 validasi kebutuhan, dan 3 keyakinan kelas. Saya menanyakan keyakinan. Ya, di segitiga restitusi ini adalah kita menyelesaikan suatu masalah yang dengan kalau anak sedang misalnya ada mengalami permasalahan, baiknya kita menggunakan cara dengan penyelesaian segitiga restitusi. Nanti
Nanti lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita sebagai manusia berarti kita itu memerlukan makan dan minum ya untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi kita pasti ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh semua orang. Yang keempat kesenangan dan yang kelima adalah kebebasan. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, ini adalah lanjut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contohnya seperti setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak dengan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? 6 ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam adalah kreatif. Ya, Bapak Ibu, kita sekarang sedang di posisi menerapkan elemen-elemen ini ke siswa kita. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Di motivasi eksternal ada satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di motivasi eksternal ini ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini kalau dari motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, jadi merdeka itu bukan kita hanya memerintahkan ini harus bagaimana, ini harus begini, itu harus
itu, bukan seperti itu ya. Akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus cakap dulu memerintah kepada diri kita sendiri dulu. Lanjut, ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, yaitu salah satu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan penghukum. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini masih ada, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam hal memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perlu mengingat beberapa hal, yaitu satu, beri pengakuan secara khusus. Misalnya kepada siswa ya, kita berikan pengakuan itu seperti memberi motivasi atau seperti reward begitu ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Selanjutnya beri pengakuan kepada semua murid, jadi bergantian. Jadi semua murid kita itu misalnya di dalam kelas itu ada 25 orang siswa. Nah, di 25 orang siswa itu berhak mendapatkan pengakuan atau apresiasi dari kita sebagai gurunya. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, pengakuan itu saja bukan hanya misalnya hari ini saja atau besok, tetapi harus konsisten terus gitu. Kemudian fokus pada proses. Nah, ini ada kalimat, contoh kalimat pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan untuk pembukanya. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu, dan di saat situasi pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada tindakan guru yang kita coba jawab bersama-sama ya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya, jadi dia anak disuruh mencatat dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ya, 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 coba. Nah, ini. Ya. Apakah jawaban yang tadi dijawab sama
Menurut saya hukuman sudah ditetapkan sebelumnya, tapi kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, terima kasih Pak Asli. Mau menambahkan? Kalau hukuman itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan, dengan konsekuensi menyambung dari apa yang kesalahan dilakukan dengan apa yang telah kita perbuat. Seperti itu. Terima kasih Bibi. Iya memang ya, hukuman itu melanggar peraturan yang telah dibuat, yang telah ada, peraturan yang telah ada. Kalau konsekuensi itu melanggar sesuatu yang sudah ada kesepakatannya. Ini contoh hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adanya di hukuman. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian di hukuman membuat anak sakit, yaitu sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Ya memang kadang ada siswa misalnya dihukum waktu masih di tingkat SD. Nah pas nanti misalnya anak sudah SMA atau sudah lulus, anakku selalu teringat waktu dulu saya dihukum sama ibu guru misalnya, dan itu membekas di dalam hatinya. Nah itu untuk hukuman, jadi membekas di waktu yang lama. Kalau untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, jadi tidak berkepanjangan, cukup di waktu itu saja, mungkin udah biasa lagi. Kemudian di hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Di hukuman itu ada yang bersifat paksaan. Kalau di konsekuensi yaitu stimulus dan tanggapan. Kemudian ada mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, itu ada di hukuman. Kalau di konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian di hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dan tidak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja, jadi tidak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, kita lanjut. Ini ada restitusi. Apa ya itu restitusi? Boleh Pak Sasa? Siapa yang maksud? Kami dengan kata kembali itu sih namanya kembali ke semula. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi tidak setelah mereka misalkan melakukan kesalahan, jadi mereka itu tidak dikucilkan oleh kelompok atau di kelasnya. Dengan karakter lebih kuat, setelah direstitusi, si karakter anak tersebut yang membuat kesalahan lebih kuat, lebih tajam, ya, lebih berkarakter. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mencari solusinya bukan dari orang lain, tapi solusi itu muncul dari diri sendiri murid tersebut. Dan merupakan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Sansan. Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Sansan itu sangat benar sekali. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan supaya mereka bisa kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya, jadi tidak ada dikucilkan atau diasingkan oleh temannya. Ya kita lanjut saja. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal itu adanya hukuman. Kalau di identitas sukses itu ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi.
Kemudian ada korban mendapatkan keadilan, itu ada dari hukuman. Di konsekuensi korban bisa diabaikan, sedang di restitusi adalah korban mendapatkan ganti. Kemudian ada perilaku pasif agresif meningkat, itu adanya di hukuman. Sedangkan di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau di restitusi masalah bisa terpecahkan ya Bapak Ibu. Kemudian di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau murid tidak takut, hukuman tidak akan berjalan karena murid akan takut karena hukuman itu. Di konsekuensi memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Sama atau beda Bapak Ibu? Beda ya. Kalau peraturan itu sesuatu yang sudah ada, sudah dibuat. Kalau keyakinan kelas itu adalah kita membuat kesepakatan dengan semua siswa. Ya. Budaya positif itu harus diimbangi dengan lingkungan yang positif. 2, ada keyakinan kelas, dan 3, peraturan kelas. Nah ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian itu keyakinan kelas bukan datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan kelas atau peraturan seperti itu. Peraturan ya yang sudah dibuat. Kemudian ada menjaga kebersihan sekolah. Keyakinan atau peraturan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran. Keyakinan. Tertib. Peraturan atau keyakinan. Kemudian ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Ya, oke, kita lanjut. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan ada tabel Y. Ya, ini dalam keyakinan kelas itu ada hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ini ada kegiatan lihat pendalamannya yaitu dengan kalau tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini untuk tabel Y. Nah ini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Kita lihat di peraturannya, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Itu merupakan peraturan.
Kalau keyakinan kelas itu masuknya ke tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kita berkomitmen. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian di peraturan dan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah itu untuk menjaga kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran atau antri ya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Nah ini tadi kita singgung kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Lima posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol dan posisi guru itu sebagai manajer ya di dalam kelas, bukan hanya sebagai teman dan bukan hanya sebagai posisi kontrol kita sebagai pemantau. Ini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Ini ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu disebut penghukum. Kemudian ayolah anak-anak lakukan demi ibu atau bapak. Siapa yang mengatakannya itu adalah teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti kita kepada siswa ya. Apakah kamu sekarang mau mendapat nilai yang bagus? Nah itu seperti pemantau. Nah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu untuk posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebaiknya kita posisi kita adalah sebagai manajer. Nah ini segitiga restitusi penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu agar anak bisa kembali ke kelompoknya. Bukan kita yang membuat solusi, tetapi ada kesadaran sendiri dari diri anak untuk menyampaikan solusi yang ditawarkan kepada kita. Nah ini di segitiga restitusi itu yang pertama dengan cara menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini kalimat yang bisa diutarakan ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ini ada di validasi kebutuhan. Kita sebaiknya di validasi kebutuhan ini berkata, kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah ini diantaranya beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan ketika divalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan
kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, materi budaya positif dari modul 1.4 yang bisa saya sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa pengalaman Bapak Ibu bisa lebih lagi dari apa yang saya paparkan. Saya percaya itu semoga kita bisa menerapkannya di kelas masing-masing ya. Untuk selanjutnya boleh ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang jemaah lainnya, dari paparan dari awal sampai akhir, alhamdulillah kita semua telah mengikuti. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang dipaparkan oleh Ujang-Ujang. Hanya yang lebih penting sebagai penguat, yang mana materi dari beberapa orang itu pada dasarnya sama. Tapi yang lebih penting yaitu sekali lagi bahwa penerapan aplikasinya di lapangan, di tiap-tiap kelas, tiap-tiap guru. Jika kita memahami suatu teori, maka dicobakan di kelasnya masing-masing, terutama ini tentang pembelajaran, karena sangat kental dengan pembelajaran di kelas. Nah, ini suatu ilmu, suatu masukan, dan suatu sumber pembelajaran di mana sekali lagi yang lebih penting adalah penerapannya, yang lebih penting adalah mengamalkannya. Jadi percuma kalau kita terus mendapatkan teori, mendapatkan ilmu, tapi tidak diterapkan di kelasnya masing-masing. Jadi setinggi-tingginya ilmu teori bakal kalah dengan guru yang senantiasa diam atau ada di tempat selamanya di kelas gitu. Yang multi, yang komplit menurut kami adalah di samping kita rajin tetap ada di kelas, juga menggunakan teori-teori yang pernah kita dapatkan. Di antaranya seperti ini, pembelajaran tentang ilmu yang disampaikan oleh Ujang-Ujang. Itu saja teman-teman sebagai tindak lanjut atau penguatan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penguatannya, khususnya bagi saya, umumnya bagi semua. Berarti kata Bapak Kepala Sekolah itu, kita jangan hanya mengandalkan teori, tetapi apa yang ilmu yang kita dapat, teori yang kita dapat harus kita terapkan di dalam kelas kita. Ya, dipraktekkan, diterapkan. Semoga kita berhasil ya Bapak Ibu semua untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Ya. Dan acara yang terakhir doa mau dipimpin oleh Pak Hasbi, boleh? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, pertama-tama mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diakhiri dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dewan Guru semua dan Bapak Kepala Sekolah. Untuk di akhir kegiatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Mubarok, guru dari SDN 4 Timbulan. Menurut saya, dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Jam-Jam mengenai budaya positif di sekolah itu sangat baik dan bermanfaat. Mengapa demikian? Karena sebelumnya saya juga tidak mengetahui jenis-jenis dalam budaya positif itu seperti apa. Kemudian selama ini anak-anak hanya melakukan budaya positif itu karena faktor ekstrinsik, karena mereka merasa takut hukuman atau karena sebuah peraturan yang telah ditetapkan sekolah. Tetapi setelah mengikuti paparan yang disampaikan oleh Ibu Jam-Jam, saya mengetahui bahwa faktor yang lebih penting itu berada dalam faktor intrinsik. Bagaimana anak-anak itu dengan sendirinya melakukan budaya positif. Bagaimana itu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, lalu bagaimana sebagai guru juga memposisikan apakah sebagai manajer, sebagai teman, sebagai penghukum, atau sebagai yang lainnya. Dengan demikian, dengan adanya pemaparan budaya positif oleh Ibu Jam-Jam ini membuat saya menjadi tahu apa itu klasifikasinya, kemudian lebih memantapkan di kelas bagaimana saya harus memposisikan sebagai guru kah, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Semoga kedepannya budaya positif ini bisa secara rutin saya lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti Nurpata, guru PAI dari SDN 4 Timbulan. Setelah saya mendapatkan pemaparan nilai budaya positif dari Ibu Jam-Jam, yaitu calon guru penggerak angkatan 8, yang awalnya saya memberikan kontrol pada peserta didik sebagai terkadang penghukum, terkadang sebagai teman. Sekarang saya mendapatkan pemahaman baru bahwa kita harus mendapatkan posisi kontrol itu sebagai manajer. Kemudian ketika kita mendapatkan masalah pada peserta didik, kita juga harus menggunakan langkah-langkah restitusi sehingga anak kembali kepada kelompoknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.